Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony. Sebuah kisah terbaru akan segera saya bacakan dalam judul Pesugihan Ronggeng Alas. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman di sana selalu diberi kemudahan dalam segala urusan, dipermudah dalam mencari jalan untuk rezeki keluarga, dan tentunya selalu diberikan sehat. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja Desa Mentasih, yang belakangan ini tak pernah benar-benar tidur. Malam yang biasanya tenang, kini dipenuhi rasa was-was yang membuat orang menutup pintu lebih awal. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain petak umpet di halaman. Tidak ada tawa bapak-bapak nongkrong di gardu sambil menyeruput kopi. Semua seolah lenyap, digantikan bisikan ketakutan. Awalnya, warga hanya menemukan beberapa ekor burung mati di pematang sawah. Pipit dan kutilang yang biasanya berterbangan riuh tiba-tiba tergeletak kaku dengan mata terbuka. Jumlahnya makin hari makin banyak. Di depan rumah Pak Mardi, bahkan puluhan burung berserakan seolah ada tangan tak kasat mata yang menebarkan ajal. "Iki mehono opo toh?" keluh Bu Mardi sambil menutup hidung dengan kain jari. Tubuh burung-burung itu cepat membusuk, menebarkan bau anyir yang menusuk. Warga awalnya menuduh racun pupuk atau ulah anak nakal. Tapi semua teori itu runtuh ketika ayam-ayam kampung juga ikut mati mendadak. Tidak ada luka, tidak ada tanda sakit. Tubuh mereka kaku seakan dicekik sesuatu yang tak terlihat. Pak Suradi, lelaki paruh baya yang kini menghabiskan hari-harinya sebagai petani, berdiri lama di halaman rumahnya. Ia menatap tumpukan bangkai burung yang diletakkan warga di pojok desa untuk dibakar. Asapnya mengepul, namun anehnya bau busuk tak kunjung hilang. "Seperti ada yang aneh," bisik istrinya pelan dari balik pintu. "Bau bangkai ini tidak lumrah. Sudah dibakar berkali-kali. Lah kok baunya masih menusuk ke hidung?" Suradi menghembuskan nafas berat, menatap jauh ke arah alas Mentasih, hutan kecil yang berdiri di pinggir desa. Pohon-pohonnya menjulang pekat, tak pernah benar-benar ramah pada siapapun yang melintas di malam hari. Entah mengapa, sejak bangkai-bangkai itu bermunculan, bau busuk selalu datang dari arah hutan itu, seolah ada sesuatu yang membusuk di dalamnya. Menjelang tengah malam, ketakutan warga bertambah. Di tengah sepinya desa, suara tangisan lirih terdengar. Awalnya samar, seperti suara perempuan terseduh dari kejauhan. Tangisan itu kerap datang menjelang dini hari, berlarut-larut hingga ayam jantan berkokok. "Rasane merinding, kaya ana wong nangis pas ning ngarep omah," kata Bu Sarmi, tetangga Suradi dengan wajah pucat. "Aku keluar, aku cari, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon." Warga lain juga mengaku mendengar hal sama. Suara tangisan perempuan, lirih, kadang terputus-putus, kadang seperti meraung. Tidak ada yang berani mencari asalnya. Semua hanya bisa menutup telinga dengan bantal, membaca doa dengan gemetar. Bagio, tetangga dekat Suradi yang biasanya cerewet dan suka menyela obrolan, kini wajahnya pucat pasi. Ia pernah memberanikan diri keluar saat tangisan itu terdengar. "Demi Tuhan, aku melihat jejak darah di jalan kecil yang menuju ke alas Mentasih," katanya dengan suara bergetar ketika bercerita di balai desa. "Darahnya tidak banyak, tapi jelas menetes sampai hilang di jalan pinggir alas." Cerita itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Tidak ada yang berani memastikan kebenarannya, namun tidak ada juga yang berani menyangkal. Siang hari, suasana desa pun tetap mencekam. Bau bangkai seperti menyusup ke pori-pori, meski tidak ada lagi hewan yang ditemukan mati. Seakan-akan tanah desa menyimpan sesuatu yang membusuk di bawahnya. Mbak Rasti, anak sulung Suradi, sering merasa dadanya sesak. Setiap kali melewati halaman rumah, ia mencium bau busuk bercampur harum bunga kenanga. Wajahnya pucat, matanya gelisah. "Pak," katanya suatu sore sambil menahan tangis, "aku kok rasanya gak enak hati. Bau ini kok kalau datang pasti ada suara nangis yang menyusul, kayak ada yang mendekat, Pak." Suradi mengelus pundak anaknya, meski hatinya sendiri diliputi rasa was-was. Ia berusaha tegar.
Tidak usah dipikirkan yo. Yang penting kamu jangan keluar kalau sudah datang waktu malam. Namun dalam hati kecilnya, Suradi tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Senja merambat. Langit desa berubah merah pekat. Angin membawa aroma anyir yang membuat perut mual. Warga bergegas masuk rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Jalanan sunyi, hanya suara serangga dan lolongan anjing yang sesekali terdengar. Suradi duduk di serambi, matanya menatap lurus ke arah alas mentaseh. Angin dari hutan membawa bau busuk yang makin kuat. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara itu terdengar lagi. Tangisan perempuan, lirih, memanjang, menusuk dada. Duh Gusti. Suradi meremas lututnya, tubuhnya merinding. Tangisan itu makin jelas, makin dekat. Seakan-akan perempuan itu berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa. Dari balik pagar bambu, Bagio muncul dengan wajah pucat. "Kowe krungu tadi?" bisiknya gemetar. Suradi hanya mengangguk. Matanya tak berkedip menatap jalan menuju alas. Dalam samar cahaya bulan, ia melihat sesuatu bergerak. Sekelebat bayangan perempuan berambut panjang. Tubuhnya membungkuk, melangkah pelan. Tangisannya terdengar makin nyata. Bau busuk bercampur wangi kenanga menyelimuti udara. Duh Gusti. Suara Suradi tercekat. Sosok itu berhenti di tepi jalan. Hanya beberapa puluh langkah dari tempatnya duduk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kain kebaya hijau lusuh menempel di tubuh. Tangannya menggenggam setangkai bunga kenanga, meneteskan sesuatu yang mirip darah ke tanah. Bagio menjadi tertahan, menutup mulut dengan kedua tangan. Suradi hanya bisa membeku. Ketika Suradi mencoba mengedipkan mata, sosok itu lenyap begitu saja dalam sekejap, meninggalkan bau anyir yang makin pekat. Di tanah, jejak basah merah membentuk garis menuju dalam alas. Malam itu, desa Mentasi benar-benar dikuasai ketakutan. Tidak ada mantra yang mampu menyingkirkan bau bangkai dan tangisan perempuan yang terus merintih dari arah alas, kecuali doa dari hamba yang benar-benar tulus kolbunya. Dan semua orang tahu ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang tak lagi bisa ditahan oleh mantra semata. Pagi itu balai desa Mentasi lebih ramai dari biasanya. Warga berkerumun. Sebagian berdiri sambil melipat tangan di dada. Sebagian lain duduk gelisah di kursi panjang yang sudah reot dimakan usia. Bau anyir yang beberapa hari ini selalu menyelimuti desa masih tercium samar, seperti sengaja mengikuti kemanapun orang pergi. Pak Lurah duduk di kursinya. Wajahnya kusut. Matanya lelah menatap warga yang saling berbisik. Tidak ada yang mau bicara lebih dulu, sampai tiba-tiba Bagio melangkah ke tengah ruangan dengan wajah tegang. "Ngapunten Pak Lurah, saudara-saudara semua." Suaranya lantang namun terdengar getir. Saya yakin musibah ini datang bukan tanpa sebab. Dan sebab itu sepertinya dekat dengan warga desa kita sendiri. Suasana langsung gaduh. Beberapa orang saling pandang menunggu kelanjutannya. Bagio mengangkat tangannya, menunjuk ke arah seorang lelaki yang duduk di pojok dengan wajah tenang namun mata penuh bara. "Pak Suradi." "Orang ini," kata Pak Bagio, suaranya bergetar. "Ya, Pak Suradi, aku tahu. Dia dulu pernah menjadi mandor proyek yang senang mengoleksi barang-barang wingit, benda-benda pusaka. Ada yang bilang dia pernah menyimpan jimat dari tempat antah berantah yang sangat angker. Mbok menawa bisa saja itu yang membawa bala di desa Mentase ini." "Yalah Bagio, jangan sembarangan bicara kamu," seru Pak Mardi, mencoba menengahi, tapi suaranya kalah oleh bisik-bisik warga yang mulai makin ribut. Suradi mendongak, wajahnya mengeras. "Bagio, lah kok tega temen nuduh aku? Semalam kita masih duduk bersama dan kita melihat penampakan di dekat alas Mentase. Kok sekarang kamu malah nuduh aku sembarangan? Dan masalah jimat, memangnya kamu tahu soal hidupku, soal masalahku? Kalau aku punya jimat, apa gunanya, untuk apa? Lah aku ini sekarang udah jadi seorang petani kok. Sudah pensiun dari mandor proyek.
Aku hanya buruh yang hanya sehari-hari untuk makan saja. Bagio maju selangkah, sorot matanya penuh keyakinan. Tapi aku melihat sendiri, Di. Setiap malam kamu duduk di teras sambil melihat ke arah alas, seperti orang lagi ngobrol dengan yang tidak kelihatan. Dan tangisan perempuan itu yang tiap malam muncul itu, aku yakin dia pasti sedang mencarimu, sedang menargetkanmu. Dan soal peristiwa semalam tentang penampakan perempuan itu, kenapa hanya menampakkan pada dirimu saja? Hah? Kerumunan mendadak gaduh. Beberapa orang mengangguk pelan, seolah ucapan Bagio membuka hal yang selama ini mereka simpan dalam hati. Ada yang menutup mulut, ada yang langsung melirik Suradi dengan tatapan curiga. Wes. Podo meneng sik, pada diam dulu semuanya, tegur Pak Lurah, meski suaranya sendiri terdengar goyah. Ini harus dipikir jernih, tidak bisa menuduh tanpa bukti. Namun desis ketakutan sudah menyebar. Mbak Rasti, yang sejak tadi duduk di belakang, wajahnya pucat pasi mendengar tuduhan itu. Tangannya gemetar, menggenggam ujung kainnya erat-erat. Ia ingin membela bapaknya, tapi lidahnya keluh. Bayangan mimpi-mimpi buruk yang menjeratnya setiap malam kembali terngiang. Sosok perempuan berkebaya hijau, aroma kenanga, dan suara tangisan yang menusuk. Rasti menunduk, takut bila ucapannya justru memperkuat tuduhan. Di luar balai desa, angin berembus kencang, membawa bawaannya lebih pekat dari biasanya. Beberapa warga spontan menutup hidung. Duh Gusti, kalau kayak gini terus keadaannya, bagaimana dengan nasib desa ini? Gumam seorang ibu. Tiba-tiba terdengar suara krak dari atap balai desa. Semua orang terdiam. Seekor burung gagak besar jatuh dari langit, menghantam genteng hingga pecah, lalu tergeletak mati di tengah ruangan. Sayapnya masih berkedut, matanya kosong. Jeritan pecah dari mulut beberapa perempuan. Pak Lurah berdiri tergopoh, wajahnya pucat pasi. Duh Gusti, iki wes kebangetan, desisnya. Semua tatapan kembali mengarah pada Suradi. Bagio menuding dengan jari gemetar. Deloken, lihat, kamu yang membawa malapetaka ini, Di. Aku sudah tidak ragu lagi. Suradi bangkit, wajahnya merah padam. Kamu pikir aku senang melihat keadaan seperti ini di desa ini? Aku juga ketakutan, yok. Tapi kamu jangan gampang menuduh aku. Yang merasakan bau busuk itu semua warga. Yang mendengar tangisan itu semua warga. Kalau pancen aku sing salah, aku wes mati dari dulu. Cukup Suradi, potong Bagio, nadanya tinggi. Aku lebih percaya kalau kamu menyimpan barang keramat dari tempat antah berantah itu. Barang yang sekarang sepertinya meminta tumbal. Meneng kamu yok. Suradi melangkah mendekat, tangan mengepal. Pak Lurah buru-buru berdiri di antara keduanya. Wes, ojo gelut nang kene. Iki balai desa, ojo gawe keributan. Namun ketegangan sudah terlanjur membara. Warga saling berbisik lebih keras. Sebagian mengiyakan kata-kata Bagio, sebagian lain masih ragu, tapi tak berani membantah. Malam itu setelah kericuhan di balai desa, suasana makin mencekam. Suradi berjalan pulang bersama Rasti. Tanpa banyak bicara, langkah mereka cepat, menembus jalan desa yang gelap. Dari arah alas mentasi, terdengar suara aneh, lirih, panjang, seperti hela nafas seorang perempuan yang menangis. Rasti menggenggam tangan bapaknya erat-erat. Pak, suara itu semakin mendekat, Pak. Suradi berhenti sejenak, menoleh ke arah hutan. Matanya membelalak. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat sosok perempuan. Kebaya hijau lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Ia berdiri mematung, tubuhnya condong ke samping. Tangan menggenggam bunga kenanga. Bau anyir tiba-tiba menusuk, bercampur wangi bunga. Cepat melaku, Dok. Ayo, cepat, bisik Suradi dengan suara bergetar. Mereka mempercepat langkah, namun suara tangisan itu makin jelas, makin dekat, seakan mengikuti dari belakang. Setiap langkah di tanah berirama dengan isak yang memilukan. Rasti hampir menangis. Pak, apa itu yang dikatakan orang-orang, Pak? Penampakan itu? Suradi menoleh sekali lagi. Kali ini jelas melihat mata sosok itu,
merah menyala di balik rambut kusut, menatap lurus ke arahnya. "Ronggeng," bisiknya. Meski ia sendiri tak tahu dari mana nama itu muncul di benaknya, langsung sebut saja Ronggeng. Seketika angin berembus kencang, membuat dedaunan berjatuhan. Ketika mereka sampai di depan rumah, tangisan itu berhenti mendadak. Sunyi, hanya bau busuk yang tertinggal menempel di udara, menusuk sampai ke dada. Suradi jatuh terduduk di serambi, wajahnya pucat. Rasti menangis, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu ia tahu tuduhan Bagio mungkin hanyalah awal. Sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka di balik kegelapan alas Mentase. Malam menua, bulan setengah tertutup awan, dan sunyi merayap ke dalam rumah-rumah desa Mentase. Di salah satu rumah kayu yang sederhana, Rasti terlelap di atas dipan bambu. Namun tidurnya bukanlah tidur tenang. Dalam tidurnya malam itu, ia dihantui mimpi yang sangat menyeramkan. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, dedaunannya gelap menutup langit. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar alunan suara gamelan. Suara saron, gong, dan kendang berdentum lirih, teratur seolah mengiringi sebuah tari. Kakinya bergerak sendiri, melangkah pelan ke tengah tanah lapang yang diterangi cahaya bulan pucat. Kain jarit yang entah dari mana menempel di tubuhnya berkibar mengikuti gerakan. Tangannya terangkat, tubuhnya meliuk. Ia menari, meski hatinya berontak. Kenapa aku menari begini?" gumamnya dalam mimpi. Suaranya parau. Tiba-tiba dari sisi lapangan muncul bayangan sosok. Sosok itu tinggi, wajahnya samar, tertutup selendang panjang. Suara berat menggema di telinganya. "Kamu harus menari sampai selesai. Setelah itu, kamu harus memberikan persembahan." Rasti mencoba melawan, tubuhnya gemetar. Aku tidak mau. Ini hanya mimpi." Sosok itu mendekat, menyerahkan sebilah pisau yang berkilat di terpa cahaya bulan. Di hadapannya, seekor kambing hitam terikat, matanya merah menyala. Suara gamelan semakin keras, seperti mendorongnya. "Cepat, sembelih dia, atau kau yang akan jadi penggantinya." Tangan Rasti bergetar hebat. Pisau dingin menempel di telapak tangannya. Ia ingin melemparkannya, tapi tubuhnya seolah terkunci. Air matanya jatuh, kepalanya menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau!" teriaknya. Suara gamelan mendadak berhenti. Saat itu juga, kambing itu mengembek panjang. Suaranya berubah menjadi tawa perempuan yang melengking. Rasti terperanjat, jantungnya nyaris pecah, dan ia pun terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya memburuh. Namun ketakutannya tidak berhenti di situ. Bau bunga kenanga tercium begitu pekat, memenuhi kamar sempitnya. Bunga itu tidak pernah ia taruh di sana, tapi setiap ia terbangun dari mimpi, selalu aroma itu yang menyambutnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu sentir di samping dipan. Cahaya temarah membuat bayang-bayangan di dinding tampak bergerak. Di pojok kamar, seolah ada siluet seseorang berdiri. Siapa itu?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Bayangan itu diam, lalu lenyap begitu saja ketika ia mengedipkan mata. Namun bau kenanga semakin menusuk, membuat kepalanya pusing. Keesokan paginya, wajah Rasti tampak lesu. Ia duduk di teras rumah sambil memegang segelas teh panas. Tangannya bergetar, matanya sayu. Tetangganya Bu Tini kebetulan lewat sambil menggendong bakul sayur. Ia berhenti memperhatikan wajah pucat Mbak Rasti. "Rasti, kamu sakit, Dok? Wajahmu pucat sekali." Rasti menggeleng pelan. "Nggak sakit kok, Bu. Tapi semalam aku nggak bisa tidur. Mimpiku seram sekali. Aku menari di tengah hutan, lalu dipaksa menyembelih kambing hitam. Dan aku bangun, kamar sudah penuh bau kenanga." Bu Tini tercekat. "Duh Gusti, itu bukan mimpi biasa, Dok. Kamu harus cerita pada Pak Karta atau Kiai Mahfud. Jangan disimpan sendiri, nanti kamu tambah parah." Air mata Rasti jatuh. Aku takut, Bu. Aku takut kalau mimpi itu bukan sekedar mimpi, tapi pertanda sesuatu. Setiap kali aku menolak menyembelih itu, sosok itu makin dekat. Aku takut suatu saat aku benar-benar tidak bisa bangun." Bu Tini merinding. Ia buru-buru menepuk bahu Rasti. "Sudahlah, jangan bicara di luar.
Malam ini kamu kunci rapat-rapat rumahmu. Jangan lupa berdoa. Aku akan coba kabarkan ke Pak Karta biar beliau datang menjengukmu. Malam berikutnya, teror itu kembali. Rasti mencoba tidur dengan lampu menyala, tapi matanya tetap terpejam. Ia kembali terjebak di hutan yang sama. Gamelan berdentung. Tubuhnya menari. Kali ini sosok bayangan tidak sendiri. Di belakangnya muncul perempuan berwajah pucat. Matanya hitam tanpa bola mata. Bibirnya tersenyum lebar. Ayo Rasti, waktumu sudah tiba. Kau harus menari untukku. Perempuan itu melangkah mendekat, menaburkan bunga kenanga dari tangannya. Bau itu semakin menusuk, hingga dada Rasti terasa sesak. Ia ingin berlari, tapi kakinya menempel ke tanah. Lepaskan aku tidak mau, jeritnya. Perempuan itu mendekat, menyodorkan pisau yang sama. Ambing ini hanyalah awal. Kalau kau menolak, darahmu yang akan menetes di tanah hutan. Rasti menjerit keras dan terbangun sambil terisak. Tubuhnya gemetar, air matanya bercucuran. Tapi kali ini lebih parah. Di sudut kamarnya tergeletak segenggam bunga kenanga yang masih basah, seolah baru saja ditaburkan seseorang. Rumah Pak Karta hari itu penuh sesak. Warga desa Mentasi duduk berdesakan. Sebagian memeluk anak-anak mereka yang menangis ketakutan. Wajah-wajah pucat terpampang di sana. Begitu juga wajah Rasti. Bayangan kelelahan dan ketakutan yang kian menumpuk setelah berhari-hari. Desa dihantui kejadian aneh. Tangisan perempuan di malam buta. Bau bangkai yang datang tanpa wujud. Burung-burung mati bergelimpangan. Dan semalam sosok menyerupai perempuan menari ronggeng alas. Menampakkan diri di ambang gapura desa. Semua orang yang menyaksikannya masih dicekam ketakutan, seakan bayangan itu masih membuntuti hingga kini. Pak Karta, tetua desa, berdiri dengan tongkatnya. Suaranya serak namun tegas. Kita tidak bisa terus begini. Warga sudah resah, anak-anak ketakutan. Hewan peliharaan mati satu demi satu. Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Hari ini kita harus cari jawabannya. Suasana hening hingga suara batu kecil terdengar dari pojok ruangan. Mbah Saminah, perempuan sepuh yang jarang keluar rumah, berjalan perlahan ke depan. Rambutnya memutih, matanya sayu namun tajam. Tubuhnya dibalut jarit kusam. Semua mata menatapnya. Ia berhenti di halaman rumah Pak Karta. Tongkat kayu di tangannya bergetar. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sudah saatnya aku bicara. Sudah terlalu lama rahasia ini terkubur. Kalau tidak aku buka sekarang, semua orang akan menjadi korban. Bisik-bisik terdengar di antara warga. Bagio mendengus pelan. Rahasia apa lagi, Mbah? Apa hubungannya dengan semua musibah ini? Jelas-jelas si Surati itu yang membawa jimat dari tempat tante berantai itu pasti penyebabnya kan, Mbah? Mbah Saminah menutup mata sejenak, lalu menarik nafas panjang. Ronggeng alas. Dia bukan sekedar bayangan. Dia adalah makhluk gaib yang sejak dulu menghuni hutan kecil di desa ini. Leluhur kita, nenek moyang desa Mentasi, pernah membuat perjanjian dengannya. Wajah-wajah warga berubah. Ada yang terkejut, ada yang menunduk tak percaya. Pak Suradi yang duduk di pojok menatap heran. Perjanjian apa, Mbah? Kenapa baru sekarang kami dengar? Suara Mbah Saminah bergetar, namun jelas. Zaman dahulu, desa ini sering dilanda paceklik. Tanaman tidak tumbuh, sawah kering, hewan ternak mati. Orang-orang putus asa, lalu datanglah seorang ronggeng. Tapi dia bukan manusia biasa. Dia adalah penunggu alas, makhluk halus yang menyamar. Dia menawarkan kekayaan dari hasil bumi yang melimpah dengan satu syarat. Setiap 21 tahun sekali harus ada darah yang dipersembahkan padanya. Hening mencekam merayap. Semua orang terdiam. Hanya suara dari luar yang terdengar angin berdesir, daun bambu beradu. Darah? Tanya Wita dengan suara lirih. Darah siapa, Mbah? Mbah Saminah menunduk, seolah berat untuk melanjutkan. Bisa darah hewan, bisa darah manusia. Tapi leluhur dulu memilih jalan gelap. Mereka percaya jika tumbalnya manusia, desa akan aman lebih lama. Maka setiap 21 tahun satu nyawa dikorbankan. Suara teriakan kecil terdengar dari kerumunan. Beberapa ibu-ibu menutup mulut anak mereka.
Bagio berdiri, wajahnya memerah. Jadi selama ini kita hidup makmur karena tumbal? Itu maksud Mbah? Mbah Saminah menatapnya lekat-lekat. Bukan kita, leluhur kita yang memilih jalan itu. Tapi janji itu sudah terikat, dan roh Ronggeng Alas tidak pernah lupa. Tahun ini adalah tahun ke-21. Jika tumbalnya tidak dipenuhi, dia akan datang mengambil sendiri. Suasana halaman Pak Karta mendadak ricuh. Suara-suara panik bermunculan. Tidak mungkin. Kalau begitu siapa yang akan jadi korban? Siapa yang dipilih? Kita harus lakukan sesuatu. Pak Karta mengetukkan tongkatnya ke lantai keras-keras. Diam, tenang dulu. Kita tidak boleh gegabah. Namun Bagio menunjuk ke arah Mbah Saminah. Kenapa baru sekarang Mbah bicara? Kenapa tidak dari dulu supaya kita bisa bersiap? Mbah Saminah menghela nafas. Matanya berkaca-kaca. Aku menunggu. Aku berharap kutukan itu berakhir bersama matinya generasi lama. Tapi aku salah. Ronggeng Alas masih menuntut jatahnya dan sekarang dia sudah menampakkan diri. Wita menelan ludah. Kalau begitu, kalau tidak ada yang dikorbankan, dia akan memilih sendiri. Mbah Saminah mengangguk perlahan. Ya, dan dia tidak akan memilih. Bisa siapa saja, anak kecil, orang tua, lelaki, perempuan, darah akan tumpah. Biasanya, yang didatanginya, dia akan masuk ke alam mimpi si orang tersebut yang akan dipilih menjadi tumbal. Angin tiba-tiba berembus kencang dari luar. Dari kejauhan terdengar suara lirih, seperti tawa perempuan bercampur tangisan. Semua orang langsung terdiam, tubuh mereka kaku. Seakan sosok itu tahu sedang dibicarakan. Pak Suradi memeluk dirinya sendiri. Itu suaranya. Suara itu semakin jelas mendekat lalu berhenti tepat di luar halaman Pak Karta. Hening mencekam kembali menyelimuti. Anak-anak mulai menangis. Wanita-wanita menunduk. Sebagian laki-laki menggenggam erat parang yang mereka bawa. Mbah Saminah menatap keluar halaman rumah Pak Karta. Dia sudah datang. Dia mendengar kita membicarakannya. Rumah Pak Karta berderit pelan pintunya. Terbuka sedikit dari celahnya. Kabut tipis sore menyusup masuk, membawa serta aroma menyengat bunga kenanga. Warga serentak menutup hidung, dada mereka terasa sesak. Dan dalam kabut sore itu, samar-samar tampak sosok perempuan menari. Tubuhnya melenggok pelan, rambut panjang terurai menutupi sebagian wajah. Suaranya lirih, seperti bisikan dari dunia lain. Aku menagih janji. Warga menjadi tertahan. Pak Karta berusaha menegakkan tubuh, meski kakinya bergetar hebat. Kita harus tetap tenang. Namun ketenangan mustahil didapat hari itu. Ronggeng Alas sudah menampakkan diri, dan mata kosongnya menyapu setiap wajah yang ada di dalam balai. Semua sadar, tahun ke-21 benar-benar tiba, dan darah akan segera ditagih. Malam itu, desa Mentasi benar-benar berubah. Seakan udara sendiri menolak masuk ke setiap rumah. Angin berhenti, suara jangkrik hilang, dan langit dipenuhi awan pekat yang menutup bulan. Warga berbondong-bondong menuju tanah lapang dekat tepi hutan, tempat yang mereka pilih untuk menuntaskan ketegangan. Obor-obor menyala, memantulkan cahaya merah kekuningan di wajah-wajah pucat penuh keraguan. Di tengah lapangan, Pak Suradi duduk bersimpuh, tangan dan kakinya diikat dengan tali tambang. Wajah tua itu menunduk, matanya kosong, seakan pasrah pada keputusan yang sudah diambil bersama. Pak Karta berdiri di depan warga. Tongkatnya menancap di tanah. Suaranya serak, namun dipaksakan tegas. Malam ini kita harus memilih. Jika kita tidak menyerahkan satu tumbal, Ronggeng Alas akan menagih sendiri. Semua orang sudah sepakat. Suradi dianggap yang masalah. Biarlah darahnya jadi penebus agar desa selamat. Bisik-bisik muncul di antara kerumunan. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menunduk tak tega. Rasti menggenggam tangan ibunya, wajahnya berlinang air mata. Pak Karta, tidak bisakah kita mencari jalan lain? Tidak harus begini. Bagio yang berdiri paling depan segera menyela. Suaranya keras penuh amarah. Jalan lain? Tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak segera menyerahkan korban, desa kita akan habis. Suradi sudah jelas-jelas membawa sial sejak dulu. Biarkan dia jadi tebusan. Pak Suradi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, suaranya bergetar. Bagio, aku tidak pernah berbuat seperti yang kalian tuduhkan. Demi Tuhan, aku tidak punya jimat,
tidak pernah memanggil makhluk itu. Kalian salah orang. Namun suara Suradi tak lagi berarti. Warga yang dicekam rasa takut buta memilih percaya pada kata-kata Bagio. Upacara gelap pun dimulai. Seorang lelaki muda membawa seekor kambing hitam, diikat di samping Pak Suradi. Bau anyir darah terasa meski pisau belum menyentuh kulit. Obor berderet, bayangan bergerak di tanah seperti sekumpulan arwah yang menari. Pak Karta menghela nafas, lalu memberi isyarat. Cepat selesaikan, semoga ini cukup untuk menghentikan teror itu. Seorang pemuda maju dengan tangan gemetar, membawa pisau panjang. Ia mendekati kambing yang mengembek keras, seolah tahu ajalnya sudah dekat. Pak Suradi berteriak putus asa. Tidak, aku bukan orangnya, kalian salah. Kalian akan menyesal. Namun sebelum pisau itu sempat menebas, angin kencang mendadak berembus dari arah hutan. Api obor bergetar hebat, beberapa padam seketika. Warga menjerit, sebagian mundur, sebagian jatuh tersungkur. Dari kegelapan hutan, suara gamelan lirih mengalun. Suara gong menggema, kendang berdentum, saron beradu, dan suara tangisan perempuan mengiringi. Namun alunan itu tidak indah, melainkan seperti ratapan jiwa tersiksa. Dan dari balik kabut tipis, muncul sosok yang paling ditakuti, Ronggeng Alas. Ia melangkah perlahan ke tanah lapang. Tubuhnya berlenggak-lenggok seperti penari. Kain jarit hitam kusam membalut pinggangnya. Rambut panjang terurai menutupi separuh wajah pucatnya. Matanya kosong, namun senyumnya lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam. Setiap langkahnya meninggalkan bau kenanga yang menusuk. Warga berdesakan mundur. Obor-obor padam satu persatu, menyisakan cahaya rembulan yang pucat, menyoroti sosok itu. Darah, aku menagih darah. Suaranya lirih, namun menggema di telinga semua orang. Pak Karta bersujud, tubuhnya gemetar. Kami sudah memilih, Nyai. Suradi akan jadi tumbal. Ambillah dia, asal desa kami selamat. Ronggeng Alas berhenti di depan Suradi. Tatapannya kosong, kepalanya miring, seolah sedang menimbang. Warga menahan nafas, menunggu momen mengerikan itu. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok itu tidak menyentuh Suradi. Ia justru berbalik perlahan, menoleh ke arah kerumunan warga. Sorot matanya menyapu wajah-wajah pucat itu hingga berhenti pada satu orang, Rasti. Tubuh Rasti kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tidak, jangan aku. Ronggeng Alas mengangkat tangannya, melenggang ke arah Rasti. Suara gamelan semakin keras akan mengiringi langkah menuju korbannya yang sesungguhnya. Warga terkejut, sebagian berteriak, kenapa Rasti? Bukan Suradi. Rasti mundur beberapa langkah, wajahnya panik. Tidak, jangan aku, jangan dekati aku. Tapi sosok itu tidak berhenti. Ia terus mendekat, senyumnya semakin lebar. Pak Suradi bersuara lantang dari tempatnya diikat. Kalian bodoh, bukan aku yang bersekutu dengan makhluk itu. Bagiolah orangnya. Dialah yang pernah membuat perjanjian gelap untuk melancarkan dagangannya. Dan dia dengan teganya akan menumbalkan anakku, Rasti. Sekarang, Ronggeng Alas menagih janji padanya. Warga terperanjat. Semua mata memandang Bagio dengan kengerian baru. Wita menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Astaga, jadi selama ini. Bagio berteriak histeris. Mencoba kabur, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Tidak bisa bergerak. Ronggeng Alas semakin dekat. Rambutnya berkibar tertiup angin gaib. Ia mengangkat tangannya, menyentuh bahu Bagio. Teriakan Bagio pecah, memekakkan telinga. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu dijatuhkan dengan keras di tanah. Darah menyembur dari mulutnya. Ronggeng Alas menunduk menempelkan bibirnya di leher Bagio, seolah mengisap nyawanya. Warga menjerit, sebagian pingsan, sebagian lain lari terbirit-birit meninggalkan lapangan. Pak Karta hanya bisa tertegun, tongkatnya terlepas dari genggaman. Ya Tuhan, selama ini kita salah. Ronggeng Alas berdiri di samping jasad Bagio. Kepalanya menengadah ke langit, senyum menyeramkan, tetap mengembang. Dan berikutnya, ia menuju ke Rasti. Dalam satu kedipan dan gerakan tangan di udara, membentuk suatu jurus. Tiba-tiba Rasti pingsan, tubuhnya ambruk ke tanah. Angin malah membawa kenanga yang semakin menusuk, membuat dada warga terasa sesak bersamaan dengan ambruknya Rasti. Pelan, tubuh makhluk itu mulai memudar. Gaun lusuhnya berkelebat sekali, lalu lenyap dalam kabut yang menelan tepi hutan. Suara gamelan yang tadi mengiringi langkahnya sirna mendadak.
meninggalkan kesunyian mencekam yang hanya diisi isak tangis dan teriakan panik warga. Pak Suradi yang masih terikat jatuh tersungkur, nafasnya tersengal. "Lihatlah, siapa sebenarnya yang bersekutu dengan setan itu?" Suaranya parau, namun cukup keras untuk mengguncang hati yang mendengar. Wita memeluk ibunya erat, menunduk agar tak melihat jasad bapaknya yang rusak. Beberapa warga memalingkan wajah, tak sanggup menahan mual. Pak Karta yang sedari awal memimpin keputusan terduduk di tanah. Tongkatnya terlepas, matanya kosong. Aku telah salah. Bagio, selama ini kau yang menipu kita semua. Dan Mbah Saminah ternyata bersaksi palsu. Suaranya gemetar, hampir seperti orang linglung. Suradi mendongak. Mbah Saminah sendiri adalah dukun perempuan yang menuntun Bagio untuk melakukan perjanjian kepada sosok Nyai Ronggeng Alas. Suradi mendongak meski tubuhnya masih lemah. Keserakahan itulah yang membuat makhluk itu datang. Aku hanya dijadikan kambing hitam dan anakku sudah dijadikan tumbal. Sedangkan yang sebenarnya menanam janji busuk sudah diambil juga nyawanya. Malam semakin larut. Obor yang tersisa hanya menyisakan asap tipis, membuat suasana lapangan seperti berkabut. Warga akhirnya memutuskan pulang. Namun langkah mereka gontai. Mata mereka tak lepas dari tubuh Bagio yang tergeletak tak jauh, dan tubuh Rasti juga tergeletak di sampingnya. Sebelum pergi, Pak Karta menoleh pada Suradi. Dengan suara pelan ia berkata, "Maafkan kami Suradi, aku yang paling berdosa. Aku yang menudingmu tanpa bukti. Aku yang hampir menyerahkan nyawamu. Dan sekarang anakmu yang jadi korban." Suradi menutup mata sejenak. "Aku bukan siapa-siapa Pak Karta. Aku hanya orang tua yang ingin hidup tenang." Keesokan paginya, desa Mentasi seperti desa mati. Kini hanya ada kesunyian. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, tirai diturunkan, dan hanya beberapa orang berani keluar sekedar menimba air atau memberi makan ternak yang masih tersisa. Di pesarean desa, jasad Bagio telah dikubur seadanya. Sementara Rasti juga dikuburkan dengan upacara selayaknya kematian. Doa panjang untuk Rasti, untuk Bagio tidak ada. Hanya tanah basah yang menutupinya. Seakan warga ingin segera menghapus kenangan tentangnya. Namun bau kenangan masih tercium samar di setiap sudut jalan desa. Warga berbisik mengatakan bahwa arwah Bagio tidak diterima di bumi. Ia mati bukan sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari perjanjian kelam. Pak Karta sejak malam itu tubuhnya semakin membungkuk. Ia jarang bicara, hanya duduk di teras rumahnya, memandang kosong ke arah hutan. Beberapa kali bibirnya bergetar, menyebut-nyebut nama Ronggeng Alas akan masih terdengar gamelan gaib yang mengiringi tarian malam itu. Ia sangat terpukul, sangat merasa bersalah. Sementara Mbah Saminah ditemukan di belakang rumahnya, mati mengenaskan seperti Bagio. Suradi memilih diam di rumah, menutup diri dari keramaian. Namun tetangga mulai berani datang, meminta maaf karena pernah menudingnya. Wajah-wajah mereka penuh penyesalan, tapi Suradi hanya tersenyum pahit. Apa gunanya penyesalan kalau semuanya sudah terjadi? Setelah itu Suradi setiap malam dihantui mimpi. Ia melihat Rasti menari di tengah hutan, dikelilingi kabut dengan suara gamelan yang makin lama makin dekat. Dari kegelapan selalu muncul bayangan perempuan dengan kain hitam yang menggamit tangan Rasti melakukan tarian di alam sana. Setiap kali Suradi terbangun, rasa sedih muncul di dalam benaknya. Namun di balik itu, hari-hari setelah kematian Bagio dan kematian Rasti, desa Mentasi perlahan mulai bernafas kembali. Ayam jantan kembali berkokok di pagi buta. Anak-anak berlari di pematang sawah dan ibu-ibu menjemur pakaian sambil bercakap pelan di halaman rumah. Hutan di tepi desa tetap berdiri muram, namun tidak lagi terdengar suara tangisan dan suara gamelan gaib yang samar dari dalamnya. Warga mulai berani keluar rumah menjelang sore. Obor yang dulu dipasang di sudut jalan sebagai penolak bala kini dicabut satu persatu, seolah mereka ingin melupakan malam kelam itu. Pak Suradi yang dulu dituduh dan anaknya menjadi korban kembali berjalan ke pasar membawa hasil kebunnya. Orang-orang menyapa meski canggung, tapi itu tanda bahwa ia tidak lagi dipandang sebagai biang masalah. "Desa kita sudah kembali aman," ucap Butini suatu pagi ketika berdiri di sawah sambil memandang langit biru.
Semoga tidak ada lagi orang yang melakukan perjanjian dengan Nyai Ronggeng Alas. Matahari pagi menyinari desa, angin berembus membawa aroma padi muda, suara anak-anak tertawa yang mengisi udara. Bagi sebagian orang, itu tanda kehidupan berjalan kembali. Desa Mentasih memang tampak aman, tapi jauh di tepi hutan, bayangan perempuan berjarit hitam sempat terlihat sesaat, lalu lenyap ditelan rimbun pepohonan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wen Antoni pamit dulu, mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.